Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kali ini kita mau sedikit membahas tentang warisan dari nenek moyang. Kita pernah mendengar ya lagu waktu kecil itu, nenek moyangku seorang pelaut. Terus kehebatan leluhur kita membangun candi dengan peradaban yang begitu luar biasa, terlepas dari agama kepercayaan ya. Kita pinggirkan dahulu bagaimana peradaban nenek moyang kita itu sungguh luar biasa, tanpa ada sekat begitu ya teman-teman. Salah satunya yang menjadi 7 keajaiban dunia adalah Candi Borobudur. Sampai saat ini bagaimana mekanisme pembangunannya juga belum terpecahkan 100%. Bagaimana pahatannya, kehebatan pahatannya itu luar biasa. Ada ratusan, bahkan mungkin ribuan relief-relief di kaki candi dan di candinya. Dan cara mengitarinya pun searah jarum jam ya. Nah, tahapan-tahapannya pun ada kamadahtu, rupadahtu, dan arupadahtu. Kamadahtu tingkat kehidupan yang penuh nafsu, rupa. Kemudian rupadahtu itu sudah tidak terikat dengan hawa nafsu, tapi masih terikat dengan rupa. Kemudian arupadahtu terbebas dari lingkaran kesengsaraan rupa dan hawa nafsu. Nah, itu tingkatan dalam Buddhis atau Kang Idad ya. Kemudian juga ada Candi Prambanan, candi beraliran Hindu Siwa. Kalau tadi Borobudur itu Buddha, entah mungkin Buddhanya aliran mana ya. Setahu Kang Idad ada beberapa juga aliran dari Buddha. Ada Theravada, Mahayana, kemudian apalagi ya? 2 sih sebenarnya yang paling terkenal. Kalau Hindu itu ada Hindu Siwa, Hindu Hindu Brahma dan lain-lain ya. Kemudian juga peradaban kita itu salah satu contoh besarnya seorang pelaut ditemukan pada mumi di Mesir itu tanaman cengkeh. Kita tahu pada saat zaman itu sebelum Masehi, cengkeh hanya ada di Nusantara. Di negara kita penghasil cengkeh terbesar. Kemudian juga barus, dalam sebuah hadis Nabi membandikan jenazah harus memakai kapur barus, dan barus itu ada di Sumatera Utara, dan di situ juga ada makam sahabat Nabi. Jadi sejak saat itu hubungan dagang, hubungan diplomatik dengan luar negeri itu luar biasa. Kemudian juga Jawa, kerajaan-kerajaan di Jawa sudah mempunyai hubungan diplomatik perdagangan dengan Timur Tengah, Cina, dan Afrika. Bukan dengan banyaknya tembikar peninggalan dinasti Ming dan dinasti-dinasti dari Tionghoa yang ada di Nusantara. Kemudian juga adanya hubungan diplomatik dengan salah satu khalifah dari Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, dengan beberapa diutusnya juru dakwah ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Dan Islam mulai masuk dari Semenanjung Malaya, menyebar itu bertahap ya, dari abad ke-7 sampai puncaknya itu di abad ke-14. Jadi Kang Idad meragukan jika ada teori yang mengatakan Islam masuk baru di abad ke-14, salah besar, karena mana mungkin baru masuk ajaran Islam pada ke-14 langsung ada kerajaan. Jadi bertahap gitu ya, dari abad ke-7 dengan ditemukannya naskah dan makam sahabat Nabi di Barus Syekh Mahmud pada saat ujian haji wada beliau berusia 7 tahun sehingga masih bisa digolongkan sebagai sahabat Nabi. Kemudian banyak sekali kehebatan
leluhur kita, sehingga hubungan diplomatik pada saat itu sudah luar biasa, sehingga Kang Idan juga meragukan jika tertinggal pada saat itu ya. Literasi menulis itu sudah dimulai sejak nenek moyang kita, terbukti dari prasasti tertua itu 7 buah batu yang itu seperti batu Satangtung kalau di Sunda, itu di Kalimantan, dari kerajaan Kutai Kartanegara, kerajaan Hindu pertama tertua di Nusantara. Kemudian ada prasasti-prasasti di daerah Jawa Barat, yaitu peninggalan dari kerajaan Tarumanegara, kerajaan tertua kedua. Kemudian ada lagi dari Mataram kuno, beberapa naskah kitab. Kemudian juga ada dari era Majapahit. Terus kalau di Sundanya era Galuh, ada juga 5 kalau yang bertulis itu prasasti di Astana Gede Kawali. Kemudian ada lagi dari kerajaan Pajajaran, banyak ya teman-teman, sehingga nenek moyang kita atau leluhur kita itu sungguh luar biasa mewariskan peninggalannya itu untuk dipelajari. Dan salah satu ajaran dari leluhur kita yang tidak bertentangan dengan agama apapun, salah satunya tentang pangan ya. Bagaimana saat ini ada satu etnis, satu suku di Jawa Barat atau kelompok kebudayaan di Ciptagelar yang masih mempertahankan adat istiadat dari leluhurnya mengenai bagaimana panen, bagaimana awal mula menanam padi huma, kemudian memanennya itu hanya setahun sekali, tapi luar biasa, cadangan padinya masih ada yang 100 tahun sebelumnya. Bahkan jika tidak panen lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 10 tahun lebih menurut perkiraan para ahli. Nah itu sehingga sudah memprediksi leluhur kita itu untuk jalan hidup yang tepat bagi kita itu seperti apa, sudah ada warisannya. Namun banyak disayangkan kita sudah mengacuhkan ajaran-ajaran leluhur yang tidak bertentangan sebenarnya dengan agama apapun. Ya, ini membuat kita harus berpikir kembali, bersyukur dan bangga sebagai orang Nusantara dengan diwariskannya leluhur kita, kehebatan leluhur kita. Itu saja yang bisa Kang Idan sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dimohon untuk yang belum subscribe di subscribe, like, kemudian komen dan share sebanyak-banyaknya agar Kang Idan makin semangat bikin video. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.